Agak mudah. Oke, sebentar. Kita okein dulu. Nah, ya. Oke. Ya. Nah, jadi di sini apa namanya? Nah, jadi memang technical meeting ini kita bikin sedemikian rupa dengan tujuannya adalah pertama efisiensi waktu untuk kegiatan yang akan diselenggarakan besok. Karena kita menyelenggarakan kegiatan itu 1 hari. Makanya technical meeting kita adakan malam ini dengan maksud pertama, kalau ada pertanyaan terkait dengan proses ataupun aturan perlombaan akan dicoba dibahas pada malam ini. Kebetulan juga, saya lupa mengenalkan. Di sini ada Mas Ana. Saya lupa mengenalkan ada Mas Ana di sini. Salam kenal Mas Sekjen. Ya, ya. Jadi banyak teman-teman dari Belitung juga ya? Ya, alhamdulillah dari Belitung, alhamdulillah banyak di sini yang hadir. Nah, jadi tujuannya adalah itu pertama untuk technical meeting. Kalau ada pertanyaan terkait dengan perlombaan yang akan dilakukan besok pagi, itu akan kita bahas pada hari ini, pada malam ini. Dan juga yang kedua yang nggak kalah paling pentingnya itu adalah silaturahmi, Pas. Silaturahmi dari seluruh rekan-rekan pemanah tradisional dan rekan pemanah berbo. Nah, jadi di sini kita jadikan juga technical meeting ini sebagai jadi ajang silaturahmi dan alhamdulillah dari pihak Pengnas juga menyambut baik kegiatan ini sehingga terima kasih banyak dibikinkan Zoom yang bisa memfasilitasi untuk kegiatan ini semua. Jadi kurang lebih seperti itu Mas yang bisa saya sampaikan, Bun, Bunda, itu yang bisa saya sampaikan. Bunda sehat ya? Masih kemute. Nah, oke, jadi itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengantar. Jadi untuk selanjutnya mungkin dari pihak Pengnas sebelum technical meeting ini dijalankan, ada hal-hal yang mungkin disampaikan, dipersilakan. Silakan, Pak Soji, Pak Sekjen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi kami perwakilan dari Pengurus Nasional Panah Tradisional Warga Surat Nusantara menyambut baik seluruh kegiatan-kegiatan panahan tradisional yang diselenggarakan oleh Pemda-Pemda Indonesia. Jadi mungkin juga selain yang dikenalkan di sana, bisa dikenalkan juga yang ada di Zoom yang bergabung di Zoom meeting ini dari beberapa provinsi, gitu ya. Jadi ada ketua Pemda Panahan Tradisional Sumatera Selatan, Pak Denny. Selamat malam, Pak Denny. Ya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar dikenalkan dengan peserta-peserta lomba panahan yang di Bangka Belitung, Pak. Iya. Ya, itu. Terus berikutnya lagi ada sesepuh panahan tradisional dari Bali. Ada Pak Ratu. Selamat malam, Pak Ratu. Oh, masih ya. Berikutnya lagi ada Elsa, Ketua Pemda DKI Jakarta. Selamat malam, Elsa. Selamat malam. Berikutnya lagi ada ya, jajaran pengurus nasional ya dari Divisi 4, Pak Nuklis, selamat malam. Itu ada juga dari Bali,
Yang manis Yati. Selamat Eh, malam. Suaranya agak sedikit kurang jelas. Iya, iya ini aku ada masalah dengan mic nih. Oh, di earphone ya? Terdengar nggak ya? Nah, itu malah lebih bagus. Oke. Nah, ini jadi Berikutnya lagi ada jajaran pengurus dari pengurus nasional dari divisi 1 itu ketua departemen kegiatan dan kompetisi WBN itu Bu Mingis Tristiani. Malam ini Malam, Pak. ya, ada nggak yang belum saya sebut ya? Ada Pak. Ada satu lagi ya. Ini saya kok nggak bisa baca ya, apa kejauhan. Ada lagi nggak? Tolong dibantu deh yang belum disebut namanya. Mohon maaf. Mungkin Pak Muklis. Bang Muklis. Ya, malam hadir. Itu ada. Oke. Ya, saya rasa itu teman-teman semua yang ada di Bangka Belitung. Jadi malam ini selain juga Ini musik luar biasa. Ini musik luar biasa. technical meeting, ini juga sekaligus karena besok acaranya padat, yang takut aku berwaktunya. Jadi pembukaan secara simbolis malam ini juga akan dilakukan. Ya, berdua aja. Jadi bisa bantuin. Ya. Saya rasa itu Pak Arman, Ketua Pemda Bangka Belitung. Jadi silakan, apakah mau dilanjut technical meetingnya, dibacakan THB-nya, atau kita secara simbolis dibuka dulu acara lomba ini. Oke, saya rasa lebih baik seperti itu, Mas. Secara simbolis dibuka aja dulu kegiatan ini dengan Dibuka dulu ya. biar Oke. nanti yang akan lebih longgar untuk kegiatan berikutnya. Ya. Ya. Ya, baik. Itu resmi acara ya, secara simbolis saja, karena kita dilakukan secara hybrid, yang langsung ada di Bangka Belitung juga ada rekan-rekan di sana. Terus berikutnya rekan-rekan dari Indonesia juga ada juga jaringan Zoom ini. Baik, silakan Bunda untuk memberikan satu dua patah kata untuk pembukaan acara ini. Berikutnya lagi selanjutnya acara simbolis akan dibuka. Silakan Bunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Walet Basura, salam sehat bagi semua, salam budaya bagi kita semua. Sebelumnya, Bunda ingin menyampaikan selamat kepada panitia di Babel, yaitu di bawah pimpinannya yaitu Panglima Pak Arman ini, Panglima Walet Basura Nusantara Babel. Bunda ucapkan selamat. Namun demikian Bunda ingin tanya, apakah suara Bunda jelas? Jelas, Bunda. Jelas. Jelas, Bunda. Baik. Jelas. Baik ya. Jadi sekali lagi Pak Arman, Bunda ucapkan selamat ya, sudah bisa melaksanakan acara ini, artinya dengan penuh semangat, penuh dedikasi, dan penuh dengan harapan untuk berkembang bagi Bangka Belitung ya. Bunda ucapkan terima kasih buat Pak Arman dengan jajarannya yang melaksanakan ini. Juga tidak lupa Bunda juga ingin menyapa kepada seluruh hadirin yang hadir di sini. Bunda sapa seluruh peserta
dari Zoom meeting ini. Yang terpenting semua berada dalam keadaan sehat dan walafiat. Di samping Bunda juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Arman selaku Panglima Walet Basura Nusantara Bangka Belitung. Bunda juga ucapkan terima kasih di sini buat perwakilan Pengnas yang hadir di sana, yaitu Ketua Divisi 1 Bapak Ana Suryana yang mewakili kami, mewakili Bunda atau mewakili Pengnas. Terima kasih Pak Ana sudah sampai di Bangka Belitung. Terima kasih bagi seluruh panitia yang hadir melalui Zoom, terutama seksi kompetisi teh ngingis. Terima kasih ya. Dan terima kasih bagi semua yang tidak dapat Bunda sebutkan satu persatu, namun yang paling utama barangkali Bunda ucapkan terima kasih yaitu Pak Sekjen yang membuat sarana ini sehingga Bunda bisa bertegur sapa dengan semuanya. Ini masih jelas suaranya ya? Baik. Yang lain berikutnya itu Bunda juga ingin sapa yang berada duduk di ruangan ini semuanya. Salam kenal bagi semuanya. Salam kenal. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Ada lagi terima kasih yang penting bagi Bunda sampaikan, yaitu Bunda dengar tadi ada Koni, ada Kormi, mungkin ada Perpani, dan ada inorga-inorga lainnya. Bunda ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik ini, atas nama kebersamaan di dalam mencetak prestasi, meraih prestasi bagi Bangka Belitung bersama Walet Basura Nusantara. Mungkin Bunda hanya ingin berpesan kepada seluruh peserta yang karena Bunda mohon maaf tidak bisa hadir karena adanya acara pada hari ini dan besok Bunda sudah ada acara jauh-jauh hari. Bunda ingin menyampaikan pesan sukses dan selamat bagi seluruh peserta yang ikut bertanding besok, yang ikut lomba atau kompetisi. Mari kita berkompetisi dengan sportif, ya, tapi penuh semangat. Jadikan ajang ini menjadi ajang persatuan, ajang persaudaraan, dan bukan ajang persaingan. Kalaupun ada persaingan itu harus sehat. Semoga semua peserta yang asalnya dari Bangka Belitung dan sekitar mungkin dapat membawa marwah daerah menuju marwah nasional. Semoga Bangka Belitung mencuat menjadi lebih gemilang di tatar Nusantara. Kita tepuk tangan dulu dong buat Bangka Belitung. Ada yang bertepuk tangan buat Bangka Belitung? Ya, terima kasih. Terdengar ya? Baik. Sekali lagi Bunda juga di samping ini ucapan terima kasih Bunda banyak sekali karena Bunda sangat menyesal tidak bisa hadir di sana. Jadi Bunda berharap besok ya, Bunda doakan besok semua acara yang berjalan dengan lancar, dijauhkan daripada hambatan dan kendala-kendala. Bunda tadi lihat lapangannya luar biasa. Mas Arman selamat ya. Nah, jadi Bunda juga ingin menyampaikan semangat ya. Semangat ini bukan cuma untuk berlomba. Kalau di Walet Basura, kegiatan-kegiatan lomba itu adalah untuk meraih prestasi secara keolahragaan tradisional ya. Tetapi sesungguhnya kalau di Walet Basura ini kita mempunyai maksud-maksud lainnya lagi. Kita ada divisi-divisi lainnya ya. Seperti ada divisi, kalau divisi 1 tadi membawahi panah tradisional di bawah pimpinannya Pak Ana Suryana. Di divisi 2 ada Kang Roni yang membawahi bidang lingkungan hidup, juga ada pendidikan Kasumbedangan di situ, juga ada bidang literasi budaya, kesenian dan lain-lain. Ada juga divisi 3. Divisi 3 itu membawahi pameran, pembuatan film, UMKM, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan. Divisi 4 membawahi keorganisasian, agar keorganisasian kita seluruh Indonesia seluruhnya
kebersamaan. Itu sekilas dari Walet Basura Nusantara, dan salam hangat kami kepada seluruh peserta di sini. Kalaupun ada inorga dari luar, di luar inorga kami, Bunda sampaikan salam ya. Salam sejahtera bagi semuanya. Baik, barangkali mudah-mudahan masih terdengar dengan baik suaranya, karena Bunda di sini sedikit terkendala dengan audio ya. Mudah-mudahan masih bisa mendengar suara Bunda. Jadi masih kedengaran ya. Nah, yang terpenting barangkali Bunda ingin sampaikan, walaupun lomba ini besok apa sih namanya battle ya, battle apa gitu ya. Itu ada berbagai jenis busur, namun Bunda sampaikan melalui forum, bahwa Bunda sampaikan supaya besok itu mudah-mudahan sukses di dalam menyampaikan visi misi kita tentang persatuan ya. Jadi Walet Basura Nusantara itu ingin sekali mengangkat pelestarian panah tradisional. Jadi mudah-mudahan melalui ajang ini panah tradisional jauh lebih terangkat marwahnya. Mengapa kita ingin angkat panah tradisional atau panah tradisional Nusantara ya? Karena itu panah tradisional peninggalan leluhur kita. Sama dengan melestarikan peninggalan leluhur, peninggalan budaya. Ya, berarti kita sudah bernegara. Berarti kita berada dalam koridor bela negara. Karena apa? Budaya yang utuh itu termasuk salah satu fundament daripada sumbangsih kita di dalam bela negara. Karenanya Walet Basura Nusantara mengajak kita semua untuk mari kita lestarikan panah tradisional ini, khususnya melalui ajang lomba ini besok, lebih termotivasi, lebih tersiarkan kepada yang lain. Baik, barangkali Bunda juga ingin menyampaikan salam hangat saya apabila di sini ada inorga-inorga lainnya ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di dalam kesempatan yang berikut. Terima kasih atas partisipasi di dalam kepesertaan. Salam hormat Bunda buat seluruhnya yang hadir, terutama barangkali yang Bunda tidak dapat sebutkan satu persatu, sekiranya ada pejabat dari KONI atau dari KORMI. Salam hormat Bunda dari jauh. Dan Bunda selaku Ketua Umum Walet Basura Nusantara ingin menyampaikan salam budaya. Semoga besok itu acaranya lancar. Semoga semuanya meraih prestasi dengan kebersamaan yang utuh untuk NKRI. Barangkali itu yang Bunda ingin sampaikan. Namun khusus bagi anggota-anggota Walet Basura Nusantara seluruh Indonesia, sebagai ibu, Bunda ingin menyampaikan, tetaplah dengan moto kita yaitu tegar, teguh, tangguh, dan lestari. Maksudnya lestarikan lingkungan hidup, lestarikan budaya, lestarikan panah tradisional. Barangkali itu yang Bunda ingin sampaikan. Satu moto terakhir adalah fokus pada sasaran, tidak pernah berpaling dari target, jadilah pemenang kehidupan. Selamat bertanding untuk besok semua peserta. Terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat, yang telah bersusah-susah untuk menyelenggarakan acara ini. Maaf bagi yang belum Bunda sebutkan satu persatu namanya, karena ada banyak di sini. Bunda lihat di sini juga ada Panglima Walet Basura Nusantara dari Palembang, betul ya? Ada ya? Iya, betul Bunda. Selamat malam Pak Assalamualaikum. Beni, selamat malam, selamat malam. Di sini Malam. ya, ada juga di sini Pak Muklis dari divisi mewakili divisi 4 ya. Pak Anom Giri ada dari Bali. Salam hormat kami Pak Anom Giri. Dari tadi ada ya, tapi sekarang menghilang. Ada Masih ya? ada. Masih ada. Oke, Baik, siap. siap. Terima kasih banyak atas dedikasinya Pak Anom Giri. Terima kasih Siap. semangatnya buat Walet Basura Nusantara. Iya, Baik. siap, Bunda. Teh Ngingis, terima kasih banget yang tidak pernah kenal lelah ya. Ini adalah walet pajajaran kita, ini adalah walet Nusantara kita, Teh Ngingis yang sangat energik. Ada Teh Elsa di sini, Panglima daripada WBN DKI ya. Ada kan? Ada hadir? Assalamualaikum, selamat malam Bunda. Selamat malam, siap rupanya hadir ya. Lalu di sini ada yang namanya Farli, Pak Farli ya. Salam hormat.
Di sini ada Ninyoman Sujati, salam hormat juga. Dan bagi seluruh, ada Farel di sini juga. Yang semua yang satu persatu Bunda tidak dapat sebutkan satu persatu ya. Salam sayang buat semuanya. Mari kita eratkan persatuan Walid Basura Nusantara. Dan mari kita berkolaborasi, mari kita berkontribusi, berkomunikasi dengan baik dengan seluruh Inorga. Kita berkawan baik. Demikian ucap dari Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau memungkinkan bisa secara simbolis dibuka acara lombanya karena besok langsung lomba di lapangan. Siap. Silakan. Ini Bunda buka karena memang dari jauh. Biasanya kan Bunda kalau hadir kita pukul gong atau membunyikan sesuatu ya. Di sini kita dengan apa ya kita bukanya ya? Di mic ya Bunda. Baik, barangkali begini ya. Kalau tidak keberatan, bersama ini Bunda ingin menyampaikan salam Walid Basura berupa lestari. Ini adalah membuka lomba panah tradisional di Bangka Belitung untuk besok. Bersama ini resmi kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lestari Bunda. Siap. Ya, baik. Sama-sama. Izin Bunda. Silakan. Ya, siap. Ya, silakan. Sedikit Silakan. menginformasikan ke Bunda bahwa kegiatan ini juga adalah kegiatan ini diselenggarakan oleh Walid Basura Nusantara Bangka Belitung dengan mengkolaborasikan dari pihak KONI atau dari pihak Pertani. Jadi alhamdulillah di sini dari KONI dan KORMI bisa bersatu dalam satu event dan juga insya Allah besok nanti dalam satu syuting live. Kurang lebih seperti itu Bunda. Gitu. Siap. Baik, terima kasih sangat untuk Ketua KONI dan Ketua KORMI ya, juga Perpani. Terima kasih sangat. Terima kasih atas kebersamaannya untuk supaya acara besok berjalan dengan baik. Dan juga satu lagi, acara ini juga didukung juga oleh Ibu Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Ibu Desi. Beliau sebetulnya mau hadir, tapi kebetulan beliau masih ada kegiatan di Kemdikbud untuk kegiatan besok. Jadi beliau memberikan salam ke teman-teman seluruh yang akan melakukan perlombaan besok dengan mengucapkan selamat bertanding. Kurang lebih seperti itu tadi yang sudah disampaikan melalui WA semalam. Kurang lebih itu Bun. Dan di sini juga kebetulan juga hadir Sekum dari Perpani Kota Pangkal Pinang. Oh, luar biasa. Dari Perpani Kota Pangkal Pinang. Di sini di mana ngambil Sekum Perpani Kota Pangkal Pinang. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan harapannya Walid Basura bisa mewadahi silaturahmi seluruh pemanah, karena kita pada prinsipnya tidak peduli mereka dari mana, selama kita merasa sebagai seorang pemanah, insya Allah kita disitulah nilai silaturahmi kita dan kunci kita untuk bersatu. Saya rasa seperti itu Bun yang bisa saya sampaikan terkait dengan perlombaan ini. Jadi mudah-mudahan dengan perlombaan ini silaturahmi, ukhuwah untuk sesama para archer itu semakin lebih kuat ke depannya. Sehingga apapun nanti ke depannya yang akan diselenggarakan bisa akan lebih dibanding kegiatan besok pagi. Harapannya adalah seperti itu tadi Bun. Itu yang mungkin yang bisa sampaikan, dan juga kami juga secara resmi juga betul-betul mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari Belitung yang sudah
Ya, bergabung, menyempatkan diri dan juga berpartisipasi bahkan ikut di perlombaan ini dengan menggunakan kapal laut, Bun. Mereka datang ke Wah, sini. luar biasa, luar biasa. Baik, Kapal Pak laut. Arman. Pak Arman, izinkan Bunda, ini Bunda mau menyampaikan satu lagi. Yang pertama tadi terima kasih buat Ibu Desi sudah mendukung ya, Ibu Wakil. Apa tadi dari Ibu Desi? Wali kota. Ya, terima kasih sangat Ibu. Ya, terima kasih. Semoga Tuhan membalasnya dengan dukungan Ibu kepada kami. Begitu juga terima kasih kepada seluruh perwakilan daripada tadi Perpani dan Kormi ya, semua hadir sini. Terima kasih banyak. Dan yang tidak pernah boleh kita lupakan, terima kasih banyak buat para kawan-kawan wartawan kita ya. Apakah ada atau tidak, tapi wartawan itu penting karena kalau tidak ada berita dari wartawan, kita ini tidak akan dikenal di Indonesia. Terima kasih sekali lagi buat semua. Pak Arman, makasih banget buat semuanya. Mohon maaf ya, Bunda tidak bisa hadir. Makasih. Salam hangat buat semua yang hadir. Terima kasih sangat. Dukunglah kami Walet Basuran Nusantara, berikan masukan-masukan agar kita bisa berkembang baik, bisa berkembang lebih berdedikasi untuk NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silakan Mas Arman lanjut. Oke, baik. Jadi acara selanjutnya ini adalah sebetulnya acara untuk technical meeting terkait dengan perlombaan besok. Jadi di sini juga hadir juga dari rekan-rekan yang mewakili dari Perpani, juga rekan-rekan juga yang mewakili dari teman-teman dari para tradisional yang dari Belitung. Jadi semuanya pada hadir di sini ya. Jadi nanti kita akan menyamakan persepsi terkait dengan perlombaan dan aturan-aturan yang akan dilakukan pada saat esok hari. Dan mudah-mudahan malam ini semuanya sepakat nanti pada hasilnya dan memiliki satu kesepakatan, dan juga nanti kegiatan technical meeting ini nanti akan langsung dipimpin oleh Pak Gofar ya, Pak Gofar, dan juga nanti akan didampingi oleh Mas Anak juga terkait dengan hal ini untuk saling backup terutama mengenai masalah aturan-aturan yang akan dilakukan pada kegiatan besok pagi. Itu Mas, kurang lebih itu Bun, kurang lebih. Izin Pak Arman, boleh Bunda izin? Ya. Pak Arman, mungkin ini Bunda ada Zoom meeting yang berikut. Boleh Bunda live dulu, tapi Bunda tetap memantau. Boleh ya? Boleh, silakan Bun. Gak apa-apa Bun, silakan. Ya, baik. Salam hangat buat semua. Saya lihat di sini ada Panglima Walet Basuran Nusantara dari Kaltim hadir. Apa kabar Mas Andri? Hadir kan? Benar. Alhamdulillah hadir. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Siap. Salam buat Kalimantan Timur ya. Salam buat semuanya ya. Baik. Kita akan bertemu pada program mental ideologi secara khusus. Kita akan bikin Zoom meeting lagi ya. Makasih Mas Arman sekali lagi ya. Terima kasih buat semuanya. Sehat-sehat, Bu. Sawaba. Sawaba. Ya, baik Mas Arman, sebelum dilanjut technical meeting-nya, saya mau menginfokan bahwa Zoom ini berlangsung non-stop sampai besok malam. Jadi kita banyak mata acara yang ini, termasuk besok pagi juga rekan-rekan dari Bangka Belitung jika memungkinkan untuk bisa on camera juga. Jadi teman-teman di provinsi lain dapat mengikuti jalannya lomba di sana. Ya, saya rasa itu Mas Arman. Silakan setelah acara technical meeting selesai, mungkin kita akan bincang-bincang mengenai panahan indoor, jadi panahan tradisional indoor. Karena kenapa kita akan bincang-bincang ini? Karena itu akan dilombakan di Fornas ke-9 nanti. Terus untuk
untuk mata acara itu nanti yang akan Bu Nigis Kristiani dari divisi 1. Oke, baik. Ya, silakan Mas Arman. Dilanjut, saya monitor ya. Terima kasih. Ya, baik. Siap. Wassalamualaikum. Pertama-tama saya sampaikan salam juga kepada Bang Andri. Sehat ya Bang Andri ya? Ya, siap, Bang Arman. Apa kabar? Nanti kapan-kapan kita bisa ketemuan lagi nih. Gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Pengen ke sana, cuman Masya Allah kalau November, Desember itu lagi banyak aktivitas. Saya tugas juga nanti besok berangkat ke Penajam jadi wasit Popda, Pekan Olahraga Pelajar. Pekan olahraga pelajar tadi. Oke. Siapa nanti insya Allah mudah-mudahan lah. Siapa tahu nanti DKI akan mengadakan perlombaan kan, jadi sentral di Jakarta jauh lebih mudah buat kita Bang. Mudah-mudahan didoakan semoga DKI juga ada kegiatan, jadi kita bisa kumpul di tengah-tengah gitu kan kurang lebih. Oke, Bang. Siap. Pak Beni sehat ya Pak Beni ya, makasih banyak bantuannya kemarin Pak Beni. Pak Beni terima kasih banyak bantuan kemarin Pak. Oh iya, Mas Arman. Oke, siap. Kapan? Makasih banyak. Jadi kapan ke Palembangnya? Nah, itu rencananya hari Senin, tapi mungkin karena kondisi badan ya mungkin ya nggak bisa dibohongi ya mungkin ya faktor U itu ya. Mungkin jadi Ya, baru ya. mungkin di akhir bulan mungkin Pak. Iya. Insya Allah. Sudah calling-nya, udah calling-callingan sama Menyurat seluruhnya bendaharanya. sudah berjalan. Ya, surat menyurat sudah berjalan. Oke, baik Pak Beni, izin ya Pak ya. Ini kita teman-teman mau coba medical meeting dulu terkait dengan perlombaan besok dan mungkin ada. Ya silakan. Nah, ada ya. pertanyaan. Izin juga kami lab dulu. Nanti kalau bincang-bincang saya masuk lagi. Baik, siap. Baik, silakan dilanjut. Silakan dilanjut semuanya. Sukses semua. Sukses semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, silakan Pak Bapak, silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir pada hari ini, pada malam hari ini, dalam rangka kegiatan mahasiswa Australia yang sahabat dan lingkungan. Alhamdulillah kita mulai langsung ke pokok pembahasan. Pada dasarnya mungkin semua sudah lihat di THB ya, sama-sama kita lihat di THB, cuma mungkin kalau belum jelas nanti akan kita bahas di sini. Kalau sudah jelas mungkin tidak ada masalah, tinggal hal-hal kecil saja mungkin yang perlu diperjelas lagi. Adapun sebelum lanjut ke hal berikutnya, ada baiknya kita di sini semuanya ready ya. Ready. Kali ini saya coba membuka. Kita beri kesempatan sebagai ketua untuk menyampaikan dulu. Ya, ada baiknya ketua bicara menyampaikan. Silakan Pak Ketua. Baik, kata Pak Ketua karena ada halangan, jadi langsung bisa sampaikan. Dan ini selanjutnya untuk teknis ini langsung aja kita pokok acuan dari beberapa kategori yang kita perlombakan. Memang ada perubahan dari THB awal. THB awalnya kita rencananya mempertandingkan semua babak dengan eliminasi putra putri kecuali U15. Tapi mengingat kondisi hal yang sehubungan dengan kondisi keadaannya, karena
yang di bawah peserta 10, jadi sesuai dengan kesepakatan panitia maka tidak ada babak eliminasi. Jadi babak eliminasi yang kita laksanakan nanti insya Allah hanya 3 kategori. Tradisional umum putra, berbo umum putra, gabungan umum putra, karena memang gabungan tidak ada juga peserta putrinya. Alhamdulillah kalau pesertanya tidak ada yang gagal. Jadi seperti itu bapak-bapak kondisi saat ini. Adapun teknisnya seperti yang kita lihat di THB mungkin sudah jelas, cukup jelas ya, mengenai busur, mengenai elo, mengenai teknisnya. Saya rasa mungkin kalau tradisional sudah paham dan berbohong, saya rasa tidak ada perubahan dari standar seperti biasa. Ergo secara umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari kebiasaan yang ada di. Nah, kemudian selanjutnya masalah bantalan. Masalah bantalan kita siap belum? Ya, 12 bantalan itu macam beratnya ya. Bapak, bantalan 12 bantalan sudah insya Allah siap, artinya tidak ada kendala, nanti tinggal pelaksanaannya saja. Cuma tadi itu memang ada kendala sedikit karena ada yang menyampaikan bahwa jaraknya itu terlalu dekat, ya. 1 meter. Bagaimana dengan yang tradisional? Kalau yang berbo saya rasa tidak ada masalah, jadi seperti karena berbo berdirinya kan miring semua, jadi tidak ada masalah. Nah, bagaimana yang tradisional? Silakan, saya menyampaikan. Mau kirimnya Pak dari yang tradisional. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mau bikin untuk tradisional sendiri mungkin karena yang dipakai kan tidak ada yang dibuka, jadi kemungkinan sepakat juga bahwa yang tradisional juga harus berdiri, kemudian HP juga berdiri, jadi untuk 1,5 meter tidak ada masalah, tidak ada masalah. Posisi hampir sama dengan posisi yang sama. Tadi sudah kita coba dengan Pak Agus, jadi Pak Agus juga sudah berdiri tadi sama Pak Nazori ya, kita berdiri bertiga dengan posisi menghadap ke bantalan. Bisa orang bisa, tapi dengan catatan bahwa berdirinya tetap memangnya lurus, jangan miring. Kalau miring kena awan. Nah, paling hanya itunya saja di gondewanya dia agak sedikit miring di hampir 5 derajat miringnya sedikit. Next itu ya di gondewa ya. Tapi bagaimana Pak? Bisa kira-kira bisa ya, tidak masalah ya. Di sana ada space juga Pak antara bantalan. Itu bisa Pak. Kita kasih berapa meter Pak? 6 meter. Jadi ada space juga 3 orang berdiri, ada space lagi 5 meter. Bisa ya. Bisa. Berarti tidak ada kendala ya. Tidak ada. Baik. Ada hal lain? Sampaikan masalah terkait dengan masalah ini, space ya. Ada masalah ya. Nah, jadi kalau kemudian nanti secara hitung-hitungannya seperti biasa, tidak ada perubahan standar ya. Yang dilakukan seperti biasanya itulah yang akan kita jalankan, baik tradisional maupun berbo. Nah, dan insya Allah nanti juri yang kita pakai pun juri yang memang sudah ada sertifikatnya. Masya. Juri yang jadi kita tidak pakai juri yang tidak ada sertifikatnya. Alhamdulillah karena kebetulan kemarin itu Pangkal Pinang di bawah koordinator Pak Sekum, jadi menyelenggarakan pelatihan juri ya. Jadi alhamdulillah banyak di antara ini kawan-kawan yang lulus jadi juri semua, ada sertifikat juri. Insya Allah kita pakai itu dan dalam kesempatan ini nanti alhamdulillah kita jurinya memang sudah
Demikian Pak. Untuk masalah ini. Kemudian untuk perhitungan skor nilai kita tidak menggunakan Yansio, jadi mohon dimaklumi karena cara perhitungan nanti juga karena kita juga belum sampai ke sana mikirnya, apalagi kalau Yansio nanti ada hubungan antara nasional dan berbu, jadi puyeng juga, puyeng juga kepalanya karena nilainya berbeda. Karena nilai dari tradisional kan dari 6 ke 1. Yeah. Sementara kalau berbu kan dari X sampai 1. Nah, nanti jadi yang tukang setting yang bingung. Jadi insya Allah, tapi kita sudah kemarin tuh kebetulan alhamdulillah kita sudah kami bikinkan sistem walaupun cuma pakai Excel, tapi secara perhitungan nilai itu sudah otomatis Pak. Jadi nanti tinggal masukkan datanya hasil skornya, nanti kita akan otomatis dapat rankingnya, kemudian misalnya ada nilai seri itu hitungannya bagaimana sudah di-set semua, dan langsung siapa-siapa dari ranking itu nanti akan bapak eliminasinya sudah jadi langsung kita bisa lihat nanti. Dan linknya nanti akan saya bagikan pada waktu perlombaan, sudah dimulai perlombaan hasilnya linknya akan saya bagikan, nanti bisa dilihat masing-masing. Nanti juga bisa di cross check, ya, cross check dengan nilai perolehannya. Jadi bisa saling memantau, karena di sana nanti begitu kita entry, siapa tahu yang nama manusia kan tidak luput daripada kesalahan Pak. Jadi untuk meminimalisasi hal tersebut, karena ini adalah event yang sifatnya keluargaan Pak. Jadi kita di THB juga tidak mencantumkan adanya misalnya kalau komplain harus gerakan sekian, tidak seperti itu, karena ini sistemnya keluargaan Pak. Jadi kita saling mempercayai, kita saling menghormati hak dari kepada kawan-kawan yang lain. Jadi pada waktu nanti setelah scoring, kita lihat scoringnya, walaupun secara teknis tetap kita mengikuti aturan yang ada, sistem penjuriannya adalah mengikuti apa yang sudah dipelajari oleh para juri tersebut. Nanti kita masukkan ke sistem, nanti nilai-nilai berapa, nanti bapak-bapak semua peserta nanti akan bisa lihat. Langsung bisa lihat nanti berapa nilainya. Artinya memang keterbukaan nanti kita akan lihat seperti itu. Itu ya bapak-bapak ya. Itu masalah sporting dan kemudian hal lain. Hal lain mungkin Adis ada hal yang bisa disampaikan. Bapak-bapak lain. Oh iya, ini ada peserta juga. Beliau nih yang tadi sebelum Pak Amril ini sekumnya Perpani Kota, juga beliau juga ikut serta juga di Berbo, beliau juga ikut di Berbo. Saya tahu kenapa nggak gabungannya ikut. Gabungan ikut Pak? Oh, beliau juga ikut gabungan. Ayo ikut. Jadi tetap dua kategori beliau ikut, Berbo dan gabungan. Itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin ada tambahan dari lain, silakan Pak ambil dari perwakilan peserta atau dari perwakilan Perpani. Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gopar, saya mungkin waktu di depan saja. Jadi terima kasih atas kerjasamanya, tentunya dari Perpani juga sangat mendukung ini. Ini adalah sebuah olahraga yang tanpa batas jumlahnya. Mungkin kita tidak walaupun sport ini tidak masuk di dalam Perpani, tetapi namanya tetap panahan dan juga di sekolah. Yang penting olahraga kita bisa buat silaturahmi, buat fisik, jasmani, rohani juga lainnya. Untuk aturan-aturan tetap memang biasanya kalau di sini ada divisi Berbo sendiri di Perpani ada pakem peraturan khusus yang merujuk dari Perpani, dari PB Perpani juga Indonesia Arteri, kemudian Kewut Arteri juga ada pakem aturan-aturannya. Namun adalah karena ini sifatnya silaturahmi,
masih toleransi batas-batasannya. Penting dalam kita sama-sama tahu dalam olahraga panahan diutamakan adalah safety yang perlu kita diperhatikan. Untuk yang lain-lain mungkin masih ada toleransi, yang safety tidak bisa. Namun besok juga buat harga ini pada saat di shooting lane terutama itu mungkin dengan jarak shooting lane segitu ruangnya sempit mungkin dibatasi tanpa menggunakan scoop karena kalau jarak itu tidak memungkinkan untuk menggunakan scoop. Ya. Nah, ada bisa dipakai. Ya. Nah, juga itu nanti juga bermasalah ya. Dalam safety juga jarak yang terlalu sempit itu bukan masalah buat keselamatan juga berisiko. Mohon diperhatikan mungkin itu saja dengan teman-teman di sini untuk kita utamakan silaturahminya baik juga untuk ketua petani yang menjauh di sana saat ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Juga teman-teman yang lain juga bisa diinformasikan di sini. Pak Gopar ini ketuanya Berbower Bangka Belitung. Jadi beliau mungkin yang inisiasi Berbo itu bisa ikut di Kormi ini. Ini Kormi soal waris saya juga masih belum tahu. Kormi itu waris itu di mana ya posisinya? Ini hanya kabar yang saya terima tentang kita ya. Untuk Kormi sendiri sebenarnya sekarang sudah menuju ke sejajar dengan untuk di organisasi grupnya. Tetapi kalau di Morganya sendiri, kalau misalnya di Poni sudah ada petani yang mewadani panahan, tidak ada lainnya. Tetapi kalau di Poni karena berhubung ada mungkin awalnya dari perbedaan alat, jadi di situ ada 5 lembaga panahan sendiri Pak. Ada Perdana, Tanah Indonesia, kemudian Berpatri, Berpati, dan BBL. Sebenarnya masing-masing induk olahraga tersebut mempunyai patur masing-masing, hanya judulnya ya itu tadi seperti tadi Bapak bilang bahwa memang sama-sama panahan dan tidak ada bedanya. Karena jarak 30 meter untuk Berbo, 30 meter untuk Terpatri, Pespati, Osbo, tradisional dan lain-lainnya dia seperti itu. Sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya apa ya? Mungkin kedepannya ada wacana juga bahwa di Kormi sendiri akan dilibur untuk panahan sendiri. Jadi lembaga yang sejenis mungkin akan seperti nanti Terpati jadi tidak menimbulkan polemik antar keluarga. Itu yang saya tahu untuk di batasan ini. Kormi sendiri lebih ke regulator sebenarnya. Walet ini bagian dari cabangnya. Saya juga masih bingung. Ada Kormi, ada walet itu posisi sebetulnya. Soalnya kan ada Pespati ya segala macam itu posisinya juga di mana? Ya. Artinya walet ini juga ya sama-sama berjalan dengan waktu nanti bisa organisasi jalan dengan baik. Sama Pak Depo juga baru sebenarnya beberapa tahun yang lalu diakui oleh World Academy. Pada sekarang masih anak bawah kalau Depo World Academy itu masih anak bawah. Prinsipnya kami bilang tadi kalau bekerjasama dengan Depo, memang Depo saat ini kalau menurut kita di World Academy itu jaraknya 50 meter. Jadi ini adalah kita bisa sama sama panahan. Jadi itu aja Pak. Sekali lagi teman-teman yang lagi dari Belitung dari Bandung saya dengar ini. Ya, Pak dari Bandung. Ya, selamat datang di Kota Belitung. Dari Belitung, Pak Lili Belitung. Ya, Belitung juga selamat insyaallah. Dan ini itu aja Pak. Waalaikumsalam.
Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Didi atau Pak Amran yang dari berikut. Pak Didi, baik, Pak Didi, silakan Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Main Pak, nah sekalian main lah Pak. Nanti harus seperti ini kan. Nah, mudah-mudahan Pak bisa sempat main. Mudah-mudahan. Ini memang toilet Basura ini memang yang pertama sekali kalau tidak salah Pak ya. Kita laksanakan di Babel. Di Babel, ya. Baru yang pertama. Tapi kemarin kami alhamdulillah di Belitung sempat melaksanakan dalam kaitan kegiatan Potratka, pekan olahraga tradisional kabupaten yang penyelenggara kebetulan karena kadisnya itu ketua harian, jadi dimasukkanlah ceritanya panah tradisional. Jadi kami sudah melaksanakan awalnya di bulan berapa tuh Pak? Tahun ini lah. Jadi kita laksanakan kemarin di Pantai Tanjung Pinang nih Pak. Ambil, untuk sini mangkat. Ambil. Oh, ya. Iyalah. Enak kita enak ya. Di rumah kita serius. Jadi kemarin itu memang karena ceritanya nih Pak, baru Pak. Jadi panah tradisional ini kita gabung semua. Karena memang dari penyelenggara sendiri mereka menyiapkan walaupun ceritanya cuma eksibisinya, tapi mereka menyiapkan hadiah dari Dispora. Jadi kita bikinlah gabung Pak ceritanya. Anak SD, Dispora yang nyelenggarakan. gimana? Dispora yang nyelenggarakan. Dispora. Ada cuman dia ada eksibisi Pak. Karena pagu anggaran mereka kan lada sebetulnya. Cuma karena waktu itu mepet, jadi dimasukkanlah ceritanya kegiatan itu. Jadi kita gabung putra putri. Yang penting ceritanya jalan dulu Pak. Ya. Jalan dulu. Jadi adalah sebagian anak-anak SMA itu yang memang ekskulnya panah tradisional. Jadi kita gabung lumayan tuh kemarin Pak Ustadz ya. Saya alhamdulillah berjalan aja. Nah, kemarin kita pakai beberapa 8 bantalan. Jadi memang itu yang pertama Pak ya. Sebenarnya juga kemarin banyak dari pesantren yang itu tapi kebetulan katanya waktu itu libur. Pas itu libur katanya. Jadi ya yang penting kita jalan lah. Yang penting kita jalan. Nah, semuanya berjalan. Dan itu lumayan hadiahnya per kategori itu 1.750.500 walaupun cuma ceritanya eksibisi. Kami sana luar biasa. Jadi ceritanya kalau eksibisi. Kemudian berkaitan dengan kegiatan rencana kita besok. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ya semuanya lah. Kita berharap cuaca mendukung dari pelaksanaan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan cuaca kalau bagus. Sampai terduga kita mulai. Ya. Mungkin itu saja kan dari saya. Dengan THP dengan pelaksanaan ini apakah ada sanggahan atau hukum? Ya kita rasa sih karena ini awal Pak.
ikut panitia ya Pak? Iya, tapi disepakati Pak ya, disepakati. Dan kalau memang juga saya sudah sempat ngobrol juga dengan Pak Budi, kalau diperlukan untuk kita wasit, ya, nah kita juga orang tua ini wasit Pak. Kebetulan ya waktu kita acara pelatihan dari Pemprov dengan kerjasama dengan Dikora kemarin, jadi yang apa? Wisma Atlet itu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ya. Betul. Kita ya, secara teknis kita tetap mengikuti aturan yang ada. Makanya saya bilang kalau memang kita diperlukan, ya kita siap. Kita tidak akan menyimpang dari koridor ya. Aturan-aturan yang sesuai dengan aturan yang baik di BPN sendiri atau kalau hal lain ada masalah Pak Adi? Ada masalah? Silakan Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak lebih baik ya Pak Widi dan guru kami Pak Didi. Aku ilmu itu pengen belajar dengan teman-teman yang sudah dan sejak saya diberikan kelonggaran untuk bersilaturahmi, terutama Pak Guru itu kemarin silakan apabila bisa menghubungi langsung teman-teman. Saya jos menghubungi Pak Widi, koordinasi dengan anak-anak yang kebetulan pada saat itu semangatnya habis ulang tahun eksibisi yang luar biasa juga itu. Saya sebenarnya belum pede Pak mengeluarkan binaan-binaan kita, dan memang terbukti apa ya, ada yang busnya sampai ke laut gitu, anak panahnya seperti hal yang kita sampaikan tadi bahwa tapi lebih kepada persaudaraan. Nah, kesempatan ini saya juga bersyukur saudara yang dari pusat dan pertama saudara yang ada di bawah. Di sini karena kami menjadi bagian dari keluarga ini. Nah, kalaupun nama itu mungkin kita dunia ya, tapi memang sebenarnya tujuan kita bagaimana dengan pandangan ini, kalau kata guru aneh, mendekatkan kita kepada Allah. Memang niat kami bukan untuk suatu hal yang hati-hati karena kemudian sangat luar biasa mempersatukan hati-hati kita ini, sehingga saya dari mulai berangkat tadi banyak sekali keajaiban gitu. Berangkat informasi ke pondok sampai tadi sebenarnya ada teman-teman gratis yang pengen menjemput gitu kan, tapi alat kuliah sebenarnya dari mulai awal koordinasi dengan Pak Ketua Pak Widi ini tidak pernah delay, selalu on time. Saya menelpon tidak diangkat, tidak kembali. Nah, ini mungkin salah satu dari penyebab berhasilnya acara ini. Dan saya mengingatkan juga kepada anak-anak yang saya bawa tadi, alhamdulillah bahkan ada orang tuanya mengikut, bahkan ada kepala sekolah yang mengikut. Saking senangnya itu karena sekolahnya baru kita bina 2 bulan, saya minta untuk ikut. Dengan Pak sekolah alam ikut ada ikut 3 orang. Jadinya juga tak lepas dari motivasi Pak. Iya, waktu itu kami seminggu sebelum koordinasi kita, bismillah kita berangkat.
Nah, itu jawaban yang satu itu. Bismillah kita berangkat itu sudah. Nggak ada lagi kalau sudah. Pokoknya nggak peduli biaya dari mana, pokoknya Kata Jawa itu tele ngali-ngali. Nah, itu. Nah, satu. Nah, terus untuk acara kita besok, Pak, mohon maaf tadi sejatinya kami hadir untuk berarti resip lapangan. Saya melihat Pak kata-kata itu. Cuman anak-anak kita yang kita bawa tadi habis semua isi perutnya. Wajar lah. Cuaca. Hanya saja pengalaman kemarin dan ini karena kita belajar selama ini saya menggunakan karung boni ya. Karung boni kan nancep enak dicabut ya. Pengalaman waktu kita eksibisi itu hampir semua anak binaan saya itu keselio semua pas nyabut. Apalagi anak saya langsung pengen. Nah itu mungkin besok kalau saya boleh saran, sejatinya kayak anak-anak sih Pak, mungkin ada yang mau bantu, terutama mungkin saya ya, karena kan kita setelah anak-anak baru kita itu ya, ada yang mau menjadi apa? Jadi, ya, Kedi, ya, ada yang mau menjadi Kedi. Nah, tapi dengan catatan memang sudah dilakukan sore. Ya, sore silakan nanti di belakang khusus untuk anak-anak ya. Ya, betul. Untuk anak-anak nanti kita karena memang agak berat di Benar. anak-anak. Saya sendiri kadang-kadang mental rasanya ya. Kita kemarin eksibisi ada tim Kedi hebat. Target ke publik nih banyak untuk sih. Karena kalau itu masalahnya, kalau memang karbon sih memang akan. Nah, karena ada perbedaan di antara yang kita pakai ini memang standarnya jadi memang agak tebal kan. Sementara untuk tradisional sendiri yang kita pakai itu hanya setebal 4 cm. Jadi ketika dia ada perbedaan ini, ya resikonya poinnya juga tertinggal dan nyabutnya juga agak susah. Nah, itu mungkin Pak. Memang sebenarnya hal itu, hal itu yang memang terus terang kalau saya pribadi sendiri, ini saya baru dapat ilmu. Saya baru dapat ilmu bahwa papan tradisional itu dengan bantalan seperti itu memang efeknya agak sedikit berisiko. Risikonya itu sebetulnya bukan malah masalah risiko beratnya ya Pak ya, karena saya sendiri kalau saya di pertani juga saya main di kompon itu pun nyambut hero itu pun kadang-kadang sampai leket-leket tangan saya kalau kompon. Saya main kompon itu jarak 50 masuk hero itu udah separuh masuk hero nya Pak. Jadi nyambut itu walaupun kita menggunakan cooler pun butuh power yang kuat. Awalnya saya berpikir hanya sebatas itu Pak. Saya hanya berpikir sebatas itu saja, tanpa berpikir terkait dengan safety dari perangkat. Nah, ini saya bukan berpikir ke arah proses pencabutannya, karena kalau dengan proses pencabutannya itu sih saya berpikir itu relatif ya, berat ringannya itu relatif, tetapi saya lebih mengarah ke arah safety dari perangkat. Karena perangkat dari tradisional sendiri kan dengan menggunakan bambu atau kayu dan juga dia punya poinnya itu sendiri, jadi sebenarnya masuk dan pada saat bambu atau kayu itu terjadi perenggangan atau penyusutan, otomatis sekuat-kuatnya kita ngelem, dia pasti akan ada celah atau longgar. Nah itu pada saat dia masuk ke dalam bantalan yang lebih tebal, itu berisiko poinnya tertinggal. Kalau saya terus terang lebih mengarahnya ke arah situ. Karena kalau misalnya proses mencabut itu saya pikir itu merupakan suatu hal yang tingkat risikonya sedikit kurang ya, ibaratnya berbagai macam teknik bisa kita pergunakan, menggunakan tangan, power ataupun menggunakan punggung, itu memang ada sedikit lebih berat. Tetapi saya lebih mengarah ke arah ke perangkat. Karena kalau misalnya perangkatnya itu sendiri bermasalah, untuk rambahan-rambahan berikutnya itu pasti mungkin akan bermasalah. Karena saya juga baru dapat ilmu juga nih, Pak
panahan tradisional itu sendiri dari 12 batang ero yang kita beli itu sendiri paling mungkin 3 atau 4 atau 5 yang selaras dengan kita. Betul ya? Benar kan? Nah, apabila secara perangkat itu bermasalah untuk yang selaras itu tadi, benar kan? Kita bicara fair nih, kita bicara fair. Seperti kayak di Fordas kemarin. Kalau umpamanya bermasalah dengan hal itu tadi, kita ambil yang keenam meskipun itu baru ataupun itu pasti akan berisiko dengan walaupun teknik itu pada pasti berisiko dengan permainan pola tekniknya, pola lepasannya itu tadi. Jadi untuk hal itu tadi, ya insya Allah Pak, mudah-mudahan saya juga minta maaf dan itu juga jadi kami juga dari panitia kami minta maaf sedikit kurang dalam proses memperhitungkan itu tadi. Itu satu, karena kami ya memang masih relatif sedikit awam ya terkait dengan hal itu, memang butuh banyak pembelajaran, butuh banyak ilmu juga untuk hal-hal ini semua, dan nanti insya Allah boleh Pak kalau bisa dibantu apalagi untuk anak-anak ya, anak-anak untuk mencabut itu boleh ya. Gimana Coach? Kalau Coach Ajis itu 15 ya, tapi dengan persyaratan setelah scoring ya, setelah nilai dicatat, setelah nilai tercatat dari itu masukan buat kita. Jadi nanti teknisnya pencabutan itu pada waktu pemanah sudah berada di bantalan, mungkin orang tua yang menjadi PD-nya itu berdiri di belakang setengah lapangan dulu. Nanti biar ada juri, biar juri yang mempersilakan. Iya. Pada saat proses di sana sudah, ya. Jadi nanti anak-anak mundur. Baru juri akan mengambilkan kode secara publik apa boleh dipanggil seperti itu teknisnya biar teratur lah. Jangan sampai nanti pada saat tag gitu selesai semuanya semuanya sana, nah itu akan jadi permasalahan. Jadi akan lebih baik berdiri setengah lapangan dulu semuanya, bapak-bapaknya silakan berdiri setengah lapangan. Kita di waiting line aja dulu. Boleh. Di 12 juga nggak jauh kan? Iya. Di 3 meter line situ aja. Dipandu nanti jadi nanti wasit yang akan mempersilakan untuk mencabutnya setelah anak-anak tuh balik gitu kan. Iya. Jadi anak-anak pedal balik baru silakan cabut. Saya rasa nggak apa-apa ya Pak Andi ya, karena untuk itu tadi kita batasi waktu tiap proses itu biar rapi kitanya nanti. Jadi nggak seluruhnya. Jadi para orang tua ataupun anggap aja istilahnya official ya, sakitnya ya. Kalau depannya officialnya itu sendiri yang mendampingi anaknya itu tadi, itu akan berdiri di ujung terakhir di 3 meter line. Karena di shooting line kan ada 3 meter line di sana dan batasan lapangan. Nah, kita juga pengen kelihatan perhatian. Apalagi nanti kita live. Apalagi nanti di live Pak. Ya, kemungkinan besar di live. Ya, nanti kalau pentingnya kita di live. Biar teratur. Jadi nggak ada masalah nanti ya. Siap. Dan nanti kalau misalnya ini penawaran, kalau misalnya nanti ada dari tim baik itu NO yang cedera gitu, secara asli atau sama mengambil bagian insya Allah. Tindakan di antara ungkapan seperti itu, ya, kita dari panitia sendiri ada rasa lebih safe ya. Baik. Mau di mana? Adis kemana? Silakan. Silakan. Lalu kita udah tulis dulu berjalan. Iya. Plan B setelah itu. Plan B setelah kita hujan. Apakah kita tetap lanjut? Apakah mau tetap lanjut? Udah benar. Soalnya kan kita ada tahu lah. Lagi hujan, siang ini sore hujan. Oh iya betul Pak. Jadi plan B-nya gimana? Apa kita lanjut di hari kedua atau berkali atau gimana? Baik. Pak ini menambahkan ini sebenarnya terkait pertanyaannya terkait dengan hujan tadi ya
dengan berbau sendiri tidak ada masalah karena kita Tidak ada masalah. jangan Tidak ada masalah. Kalau berbau tetap lanjut ya. berbau tetap ada. Berbau tidak ada masalah kecuali ada petir. Nah, karena berbau pegangnya busur-busur besi misalnya. Jadi masalahnya. Terus ini untuk tradisional sendiri kan ada dua perbedaan di panes. Nah, kan ada bulu, ada yang pakai di HP, kan ada plastik ya Pak ya, plastik. Kalau plastik tidak ada masalah dengan seperti berbau. Nah, entah dari kayunya sendiri nanti apakah nanti ada masalah kalau yang basah. Usurnya pengaruh, berbaunya pengaruh. Kalau untuk tradisional mungkin ada pengaruhnya karena memang tidak bisa dikatakan kemudian praktek buruknya itu jadi buruknya. Itu kan B-nya liberal. Bawa Hebraya. Jadi ini, kalau hujan itu masing-masing ada kategorinya. Itu ya. Hujan itu masing-masing ada kategori. Kalau misalnya hujan, kita bicara hujan Pak. Siap. Kalau misalnya Bapak bilang hujan, oke. Tapi kalau misalnya kita ada kategori ya, ada kategori. Tapi saya hujannya itu kita gerimis aja. Kita bisa ada terkecuali kita hujan lebat. Hujan lebat ya, bahasa Indonesia hujan lebat. Nah itu mungkin kita akan suspend kegiatan. Kegiatan sampai dengan waktunya mereda, bukan berhenti ya, mereda. Mereda itu dalam konteks. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa batasannya? Itu kan, pasti akan ditanyakan, ya batasan gerimis sama hujan lebatnya itu kan pasti akan menanyakan itu. Nah, itu kita akan sama-sama sepakati aja di lapangan. Ya, itu ya. Kita ambil soal terbanyak di lapangan. Jadi jangan. Tapi bukan berarti semuanya ngomong ya. Enggak. Jadi nanti kami akan pilih perwakilan. Ya. Nah, nanti setelah kami pilih perwakilan itu, maka nanti diputuskan kesepakatannya seperti apa. Ya. Seperti itu Pak ya. Karena bukannya masalah di mana. Kita sebagai anak perawatan Pak, ada apa namanya dalam hal-hal tertentu kita mesti bisa siap juga dalam kondisi apapun. Ya kan seperti itu. Nah, kalau misalnya 100 orang ngomong, pusing kita Pak. 100 macam nanti berbagai bahasanya. Intinya diputuskan panitia. Iya, itu urusan panitia, tapi yang mendengarkan aspirasi dari beberapa perwakilan. Kita akan memanggil atau menanyakan. Ya itu saja sih ya. Karena nanti kalau misalnya bilang antara gerimis dengan lebat itu nanti tipis tuh. Ada yang bilang gerimis itu lebat, ada yang bilang lebat itu nggak masalah, gitu kan? Kan tipis kan masalahnya kan, gitu kan? Nah, jadi nanti itu kan kita ambil secara sepakat aja. Ya bang ya. Kalau malam ini kan intinya teknikal meeting. Ini malam ini semua itu dibahas. Besok tinggal. Yang bermasalah mungkin bikin ini di toilet ya. Di toilet antara Berbo sama profesional. Kalau Berbo tidak jadi masalah dan kecuali ini. Kalau kembali besok kita putuskan di lapangan, nanti akan memakan waktu banyak. Idealnya kalau intinya ini malam technical meeting, keputusan itu harus diambil malam ini. Jadi sebenarnya kalau dari Berbo sendiri tidak jadi masalah apapun. Cuma tetap dan namanya sebuah kompetisi itu ada konsekuensi Pak. Di Berbo juga tidak berhalangan kalau kita menggunakan panas bulu. Nah, tapi konsekuensinya ketika hujan dia harus terima itu. Nah, nanti takutnya bersinggungan ketika hujan dari personal berkeberatan karena kesulitan di Euro, sedangkan Berbo dalam sebuah kompetisi wajib tetap dipertandingkan. Nah, itu harus diputuskan malam ini. Kalau memang dari tradisional tidak mungkin saat hujan, berarti itu cancel. Kalau memang izin malam ini dilanjutkan, apapun resikonya hujan gerimis lebat, tetap dilanjutkan. Kalau menurut saya idealnya daripada besok kita berdiskusi di lapangan, mendingan malam ini kita akan meeting. Nah, teknik ini malam ini diputuskan saja. Ketika hujan kita stop atau bagaimana? Ada pernah saya menyampaikan
kejadian yang pernah terjadi aja ya. Seperti yang kami laksanakan kemarin di Raja Kalong, dan kebetulan juga ada Pak Arman waktu itu juga ada kemarin. Jadi harusnya memang seperti ini di technical meeting itu. Karena waktu itu juga kami berpikirnya seperti ini, akhirnya di apa namanya diputuskan sama TD, lumayan alot juga, memakan waktu karena tidak terantisipasi seperti ini. Ini alhamdulillah terantisipasi dari sekarang, Pak. Jadi keputusan terakhirnya akhirnya dikembalikan sama TD, sama pimpinan pertandingan, diputuskan yang mau melanjutkan yang tradisional, yang mau melanjutkan silakan, yang mengundurkan diri silakan. Akhirnya seperti itu. Jadi itu aja. Diri, Pak, ya? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri atau mengundurkan waktu, bukan? Enggak, mengundurkan diri dari turnamen itu. Oh iya. Dari yang sudah berjalan. Iya. Mungkin Pak, mungkin Mas Farana itu malam inilah diputuskan. Kalau memang keputusannya seperti itu, berarti ketika hujan besok pertandingan tetap dilanjutkan, silakan tidak mengizinkan mengundurkan diri. Tapi pertandingan harus diputuskan malam ini. Oke. Tapi kebanyakannya ikut, Pak. Ya, apapun. Karena kan apalagi maaf ngomongnya untuk event kali ini, bukan kata orang tuh, memang ada siapa sih yang nggak mau juara? Siapa sih yang mau juara? Mustahil lah ada yang mau juara, pasti orang mau juara. Tetapi kalau kaedahnya yang kita ambil saat ini kan agak berbeda sedikit. Ya. Malah jadi tertawa nanti. Jadi kesimpulannya, kalau para pegiat, para pemanah, insya Allah ikut apa yang diputuskan oleh Pak Dede itu aja. Oke, sekarang gini, yang jelas gini. Kalau untuk kategori gabungan, saya yakin di situ adalah pemain senior semua. Itu satu, benar kan? Jangan ninggalin senior. Itu adalah pemain senior semua. Tahu gitu mainannya nggak tahu. Jadi gini, tahu dong mainnya. Jadi gini, kalau misalnya ini kita sudah sama-sama sepakati, pemain senior dalam artian gini, dia sudah mengetahui aturan-aturan dalam prosesi perpanahan. Baik itu mungkin tradisional dan itu mungkin itu dari pertanian atau berpunya. Nanti maksudnya dari situ teman-teman sudah tahu nih ambang batasnya itu seperti apa. Saya yakin 1000%. Karena apa? Saya juga dulu pemain berbol dan saya juga kemana-mana itu juga saya pakai bulu, saya sama Bang Rio. Pakai bulu dulu kami pakai hujan-hujan itu modal kami tahu nggak Pak? Pakai bedak taruh di plastik, dimasukin ke dalam ke dalam plastik itu dikocok-kocokin gitu supaya pada saat hujan aero itu, nah itu ada sendiri yang menjadi teman-teman yang lain. Nah, jadi untuk hal ini tadi nanti tetap aja kita sepakati seperti itu aja. Nanti apa namanya? Bukan berarti apa musik di bedak, Bang. Bukan berarti apa musik di bedak, gitu kan? Enggak. Jadi artinya itu apa? Semuanya ada ambang batas. Ada ambang batas itu. Dan yang sama-sama sebetulnya sudah tidak ketahui. Jadi nanti teman-teman pasti akan. Nah, jadi nanti apa namanya? Jadi nanti biar teman-teman di lapangan pasti akan secara otomatis pasti akan bisa sih memutuskan. Saya yakin tanpa ada TD yang harus memutuskan secara resmi pun setelah itu tadi aku yakin teman-teman itu pasti sudah punya koridornya masing-masing. TD itu cuma sekedar membantu memutuskan atas suatu keputusan dari bersama gitu. Aja ya. Itu sih Pak menurut saya. Gimana Bang Amril? Intinya bukan masalah itu. Kalau dengan kita teori malam ini ada putuskan, jangan lagi kondisi besok. Jadi kalau besok tetap dipertandingkan, ayo kita tetap pertandingkan. Artinya jangan menunggu kondisi besok. Oke, baik. Besok akan jadi panjang diskusinya. Oke, baik. Seperti itu. Oke, baik. Seperti itu. Pada saat hujan, pertandingan akan tetap berjalan dalam kondisi tertentu, katakan ya. Kalau angin terlalu kencang, ada petir, ada apa, kita stop. Itu udah safety. Gitu. Kita safety. Bukan berarti hujan berjalan, tapi kita katakan hujan lebat sekali. Dan walaupun tidak ada angin, tidak ada petir, tapi hujan yang betul-betul sangat lebat, itu akan stop. Tapi kalau hujannya itu masih dalam ambang batas normal, lebat, tapi tanpa ada angin atau apa, itu akan tetap kita lakukan. Seperti itu aja. Itu ya. Karena biar kita main di fair play juga, karena pada saat itu juga pun kita hero-nya pun kita sama-sama dengan menggunakan bambu atau kayu yang dalam artian itu panesnya juga kurang lebih sama semua. Benar kan? Gitu. Jadi ada keseragaman di situ.
potong ya. Sepakat itu aja ya. Tetap berjalan dengan catatan kalau hujan perlombaan akan tetap terus berjalan, tapi dengan catatan apabila hujan tersebut terlampau lebat, ada angin, ada petir yang akan mempengaruhi tingkat safety dari para pemanah, otomatis PTD akan berhak untuk memperhatikan perlombaan. Artinya itu kesimpulannya, selama konsekuensinya adalah hak PTD untuk menghentikan pertandingan pada saat hal-hal tertentu. Iya. Seperti itu ya. Oke, baik. Pada saat hal tersebut dianggap berbahaya. Kita diskusi lagi ya. Jadi tidak ada diskusi, PTD lah yang nanti yang berhak untuk menentukan apakah pertandingan lanjut ataukah di stop. Di stopnya ada alternatif setelah TD nanti yang mau lanjut beberapa hari ya terserah kan. Nggak suspek. Yang jelas itu tadi satu sih sebetulnya ya sedikit. Apabila ini kita bikin 2 hari, insya Allah pasti akan lebih longgar. Tapi kita sendiri kita tidak pernah tahu apa yang jadi depannya seperti gimana. Apalagi yang dari Belitung kan mikir pusing Belitung. Belitung pusing. Mas, ini mas, lagi seru kan di situ Ibu. Baik, atau gimana Bapak-bapak? Apakah masih ada hal yang kemudian kalau enggak kita acara santai? Nah, tidak lagi ya? Tidak lagi? Baik. Bang Abril, ada lagi ya? Biarpun di kolek itu sebenarnya tantangannya lebih besar dari tradisional malah. Oke, itu urusan Berbo. Intinya kan saya hanya meluruskan bahwa kalau intinya ini technical meeting diputuskan malam ini jangan dulu. Ya, betul. Nah, makanya tadi kan sudah saya coba jawab. Oke. Dan mudah-mudahan itu sudah menjadi keputusan kita bersama untuk hal ini tadi. Dan yang jelas dalam hal ini tadi, terlepas itu nanti tingkatnya seperti gimana, kita coba secara bersama-sama. Tapi Pak Gopar tadi jarak 20 meter dengan disuti LF serta ero bambunya, masya Allah. Kacau mana ada yang bagi lo XX ya. Oh, XX ya. Baik, sudah tidak ada lagi ya. Oke. Baik, kalau sudah silakan. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini secara resmi tentang malam ini baik Panis kita tutup dengan membaca doa Bapak Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah acaranya. Kita acara bebas. Ya, belum sampai besok malam. Sudah disepakati. Oke lah, kita oke lah. Kalau boleh kita oke. Tadi persilakan. Dapur kan sebatas. Namanya juga Ini dari Belitung. Dari Belitung. Dari Belitung. Pak, tadi yang bawa. Saya juga sedang Belitung. Mantap rasanya. yang penting ketawa dibawa ditanam dengan cinta Iya. Berbuah bahagia. ya dipupuk dengan asmara. Bu, Bu, apa teh? Tekwan. Bawa lengkap. Yang melek. Bila yang ngomong. Masih ada jamu, Ibu. Jamu ada nih? Jamu, yang bulat ada. Rasanya ada apa? Itu yang bisa. Oh, langsung ini. Yang bulat-bulat sudah ada. Ini Pak Bupal. Hah? Wah, potong. Dari potong.
Iya. Memantau aja. Oh, badan film iya makanya itu laporan gitu. Sama teman kalau tadi kenal. Saya lihat ini. Jawa Barat tuh Desember Pak yang BPI sektor ada bulan Desember. Rutin ya? Rutin jadi. Kalau di Pulau Jawa. Kalau di sini masih seperti. tapi orang-orang itu lah ya Pak ya. Jadi orang-orang itu lah ya. Ini masih bayi. Jadi kalau menjadi panah ini masih orang itu lah, panah itu orang itu pun yang lo tidak salah. Rencana kita nggak jadi ke rumah pompa, baru ada panahan. Mulai rame kan, ada pelatihan pelatih waktu itu di Bangka City, baru pelatihan wasit. Karena rencana kita tuh waktu itu ke rumah Komnas, ke Palembang. Nah itu mulai ramai, tambah lagi dimasukin ke Garuda pelajar. Nggak ada kan? Udah keluar. Coba Masya. Pak Wibi, kopi itu enak ya? Ya. Kopi apa kali dapat kopi? Lagi diskon. Oh, lagi diet. Sama kopi. Lagi pemulihan. Lagi pemulihan. Lagi pemulihan. Jadi beliau Masya Allah. Beliau kita minta kasih itu Pak. Laptop kayak printer di mana, Web? Web, laptop nggak pakai, Web. Jadi pemanas bagus, Pak. Jadi multi semua bisa, ini. Karena masih orang-orang itu. Kalau masalah bisanya bisa, tapi mahir tak mahir baru alam. Apa bisa, Pak? Itu harus kesulitan, Pak. Tapi masalah hasilnya bola-bola. Pokoknya bisa dulu, Pak. Pokoknya bisa dulu. Masalah hasil. Berkumpul ini tidak karena latihan. Berkumpul ini karena meramaikan. Jadi semuanya ikut. Iya. Kalau sempat lagi latihan, kata aku jadi panitia. Anda semakin membangun. Jadi panitia memang berat nih, Pak. Seperti latihan memang ada. Gimana laptop untuk pakai? Sebenarnya lebih susah pakai Hero kalau Hero yang tidak laptop.
yang lucu. Amin satu mau berangkat. Untuk minta, Saya pinjam 100 kali saya. atau mau malam Cetak. Asli langsung jam sertifikat dulu. Tadi siang itu. Ada cek tadi kan? Karena ada cek kan? Gimana? Tidak cek kalau nggak hujan. Bangkau jangan terus. Jangan tadi mak pas kita datang teh turun hujan gitu kan. Pas nyampe kapal support opor yang diangkat. Arah target barat selatan. Arah target barat selatan. nggak ada pada ini, nggak ada bahan, nggak ada putih itu. Lagi nggak ada matahari ya? Enggak, matahari deh. Tenang tuh ini matahari. Nah, bisa mengajukan Ini Pak, di antaranya, Bu. Ini masuk di antaranya, itu menghadap ke barat selatan. Menghadap ke barat selatan. Ini sambil divaksin mereka. Jadi aku pikir teman-teman yang udah dibeli itu pada mau di sini semua, makanya orang mabuk katanya makanan gitu daerah. Enggak, itu masih bisa disimpan aja untuk besok panitia. Ini nggak dihangatin, ya. kalau ibu ini mabuknya beda. Saya sih mau tadi pakai gaya gitu ya. Kasihan besok nggak bakal ada lagi. Yang membuat mereka malas tadi itu pintu belakang itu buka tutup, jadi bau sholat itu masuk. Pas posisi kami itu di belakang. Iya. Kalau kami, kita digoyang-goyang gitu. Ya, kan ya. Depan atau di depan? Bawah. Ya, tadi nabrak barat musim barat. Pak Sekjen. Siap. Udah selesai, Pak? Sudah selesai. Ya sudah Pak, ya Pak, alhamdulillah Pak, udah rampung semuanya. Oke. Bentar. Aku hidupin ini bentar. Apa headset ya? Kenapa? Nah, ini anak jantung banget. Udah kita beri bahasa Sanskerta. Bu, uang untuk aku ngambil gaji ekstra tidak minta. Aman. Ya, siapa? Arman. Ya, siap. Ini barusan Halo, Pak Ana. Pak Ana tuh. Ya, Pak. Ya. Dengar suara saya? Kedengar, jelas.
Ya. Mana? Aduh. Silakan, Pak. Ya, mana? Ya, Pak. Udah selesai ya? Sudah, Pak. Oh iya, siap. Oke, kalau gitu. Itu ada Rio. Selamat malam Rio. Monitor. Ada ID juga ya? Selamat malam ID. Ada ID ya? Mana? Ini belum kelihatan ya, Pak? Oh, belum kelihatan ya. Oh, ada Sukma. Selamat malam. Pak Sukma. Di sana. Oh ya sudah. Kalau gitu kita lanjutkan besok ya pagi. Iya, Pak. Boleh. Ya, Pak. Oke. Dari lapangan ya. Live dari lapangan. Oke, yang masih ada di sini siapa aja nih? Ini masih lengkap. Mas. Masih Masih lengkap semuanya. Arman. Ya. Ada Rio tuh, Arman. Gimana? Kali dia. Kenapa, Mas? Ada Rio. Hey, ada Rio. Mana Mas Bang Rio-nya? Pak Bibi, Pak R. Dibuat yang besar aja, Pak. Bang Rio. Pak RW. Bang Rio. Wah, ketiduran juga kayaknya. Ya. Ketiduran kayaknya. Dia baru sampai dari Surabaya dia soalnya. Oh, capek. Yaudah. Ya sudah, paling dilanjutin besok, Pak. Oke. Iya deh kalau begitu. Nih ada siapa lagi nih? Ada yang main drum nih kayaknya. Bukan. Oke, kalau gitu kita lanjut besok ya, Pak Ana. Terima kasih. Siap. Selamat malam semuanya. Ya. Ya. Selamat malam. Doain lancar semua. Ayo, Om Edi. Amin. Lagi bikin ini. Ya. Oke, lanjutin dulu ya. Ini mau nge-press target. Siap. Dilanjut. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.